warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mujianto, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan pemahaman dan implementasi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sesi berbagi ini meliputi yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu mengikuti acara ini, yaitu acara aksi nyata saya sebagai guru penggerak dalam sesi berbagi. Nah, dalam sesi berbagi ini saya mau membagikan adalah budaya positif, Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif ini budaya yang kita harapkan mempengaruhi, membawa sekolah kita menjadi lebih baik. Pada budaya positif yang pertama adalah tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu tentunya sudah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang. Menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai apa yang sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah berpengalaman mengajar. Berapa tahun Bu Endang pengalaman mengajarnya? 26 tahun, Pak. Ya, 26 tahun ya. Hampir sama dengan saya sudah 23 tahun Bu Endang. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memahami budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu akan belajar bagaimana peran guru dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid, dan bagaimana membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuh dan mengembangkan budaya positif. Untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau beberapa teori. Salah satu adalah teori dari Diane Gosen. Nah, sebelum kita gali lebih lanjut dari Diane Gosen ya, mari kita menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol ya, kontrol kita atau kontrol sekolah terhadap murid. Nah, murid ini nanti sebagai yang didisiplinkan gitu ya. Nah, mari kita bahas dulu berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Ada beberapa ilusi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar guru ini bisa mengontrol murid? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut ya memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksa ya. Kita tidak bisa memaksa atau mengontrol. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena apa? Karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, gitu ya. Nah, ya karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Benarkah demikian?
Penguatan positif itu biasanya disebut dengan bujukan. Nah, bujukannya adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu guru yang sering mengkritik, bahkan mohon maaf, mungkin dibuat anak itu merasa bersalah. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mengapa demikian? Mari kita pelajari. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Identitas gagal seperti itu ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka itu melakukan perilaku yang salah tersebut menurut kita. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus dan menyampaikan pesan negatifnya. Inilah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Belum tentu ya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru dan ada murid, otomatis kita merasakan lebih tua. Dan ini kita merasakan sebagai orang dewasa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja kita. Pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana Bu Endang? Paham? Paham, Bu. Ya. Ikut contoh bahwa kebutuhan manusia murid itu beda. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada murid yang suka menggunakan HP. Menggunakan HP, ada murid suka menggunakan buku. Ini bahwa menunjukkan bahwa realitas manusia itu berbeda-beda. Selanjutnya, nah, contoh selanjutnya ini. Di sini ada murid yang belajar dengan mandiri dan ada bertanya pada gurunya. Ini menunjukkan bahwa dia itu juga membutuhkan orang lain bagi dia untuk memperjelas. Ini fakta menunjukkan bahwa kebutuhannya itu berbeda-beda. Ini contoh-contoh stimulus teori kontrol kebutuhan manusia dan teori kontrol tentang dunia, bahwa kebutuhan itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ini gambar kami ketika bersama ketua komite untuk menyampaikan tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler dipersilahkan anak-anak untuk memilih sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kebutuhannya dia. Demikian contoh tentang budaya positif, tentang perubahan paradigma. Ada yang nanyakan? Terima kasih. Mari kita belajar tentang konsep disiplin positif. Saya mau mengajukan pertanyaan. Apakah Bapak Ibu guru bisa mendisiplinkan murid? Apakah kepala sekolah yang bisa mendisiplinkan murid? Atau orang tua? Atau diri murid itu sendiri? Ini suatu pertanyaan. Nah, terus bagaimana cara mendisiplinkan murid? Bagaimana cara membuat murid tersebut bisa disiplin? Nah, terakhir dari pertanyaan tadi, sebenarnya siapa toh yang bisa mendisiplinkan murid? Ini pertanyaan utamanya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita ini. Kebanyakan kita guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Begitu kan? Nah, mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak itu bisa disiplin, pasti mereka akan mudah dalam belajarnya. Begitu kan?
pasti nanti kalau anak udah disiplin, belajarnya itu berhasil. Apakah demikian? Nah, para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu guru sependapat dengan ini? Marilah kita bahas tentang makna disiplin. Disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin dihubungkan dengan hukuman, ya kan? Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir saja. Hukuman itu tidak digunakan sama sekali kalau perlu. Itu sebagai alternatif terakhir. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kan? Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, orang-orang bahkan siswa-siswa itu merasa benar tidak nyaman dengan adanya disiplin. Dia pengen bebas. Nah, terus bagaimana ini? Kita sekarang disuruh menciptakan murid yang merdeka. Kita sering mendengar merdeka belajar. Apakah dengan merdeka belajar kita merdeka, bebas, semua bebas? Bukan. Ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Bukan merdeka sebebas-bebasnya, harus memiliki disiplin pada diri kita sendiri. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari dalam, motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Nah, benarnya apa sih merdeka? Kita ikuti atau kita ambil makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa merdeka itu? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya. Nora mung lepasing pamrih nging uga kuat kuwasa amandiri piyangga. Yang artinya begini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini ya, sekali lagi, bukan tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini ya, apa artinya? Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang umum. Itu ya. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan pertanggungjawaban itu adalah selalu menjadi sisiannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini saya ambil dari Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang umum, memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bukan dari luar. Luar itu ekstrinsik, bukan itu ya, motivasi dari diri sendiri. Nah, mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika di masyarakat kita saling belajar, saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena merasa seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya. Senantiasa selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari
disiplin diri. Mari Bapak Ibu kita coba ya, kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana perilaku kita? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kita datang pagi, kita masuk mengajar tepat waktu. Nah, mari kita tanya pada diri sendiri, pada Bapak Ibu. Nah, apakah karena ada dorongan dari lingkungan atau dari dorongan yang lain? Perlu diketahui ya Bapak Ibu, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit misalnya itu, atau ketidaknyamanan. Ya kan? Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ada tujuan tersembunyi. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari entah itu teman, dari itu kepala sekolah, atau dari yang lainnya? Pernah? Untuk mendapatkan hadiah. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah itu muncul itu ya untuk mendapatkan hadiah. Nah, apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu itu? Nah, mari Bapak Ibu kita pelajari 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini perlu diketahui bahwa orang itu bertindak kadang hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut teori motivasi perilaku manusia, ini ada tingkat yang paling rendah, Bapak Ibu ya, dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, mungkin psikologis mungkin, atau tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, bila mereka melakukan tindakan tersebut, ini adalah salah satu tindakan yang pada prinsipnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua, nah, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya yakin anak-anak kita itu pernah melakukan, bahkan kita sendiri melakukan sesuatu pengen mendapatkan penghargaan dari orang lain, ya kan? Nah, salah satu motivasi adalah ini tadi, untuk mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu pernah diklat kan? Harapannya apa? Ya, mendapatkan sertifikat. Ini adalah tujuan, salah satu tujuan Bapak Ibu mungkin. Tapi tujuan benar bukannya itu, bukan untuk mendapatkan sertifikat atau penghargaan, bukan. Benar mendapatkan ilmunya. Tapi secara singkat biasanya kita mudah-mudahan kita dapat sertifikat, gitu kan. Nah, motivasi ini setingkat lebih tinggi di atas motivasi hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, apa yang akan saya dapatkan? Nah, ini penghargaan ya. Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini motivasi kedua. Motivasi yang ketiga apa? Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi itu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Memotivasi ini, memotivasi saya ingin seperti ini sehingga saya semangat. Saya ingin menjadi misalkan kepala sekolah sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk berbagai kegiatan, entah itu diklat, entah itu mencari ilmu dalam bentuk-bentuk lain. Ini salah satu motivasi mendapatkan yang mereka inginkan. Itu ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukan ini? Itu pertanyaan yang ada dalam pikiran. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai.
Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat dari dalam, internal, bukan eksternal. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif itu sebenarnya apa? Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga itu motivasi untuk menjadi seperti apa pada murid-murid kita, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tujuan disiplin positif ini ya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dalam diri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai, memiliki tujuan dari dirinya sendiri. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu guru yang kami hormati, dalam membahas keyakinan kelas ini berkaitan dengan apa yang telah ada di kelas kita. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja Pak yang sudah ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita sedikit melihat peraturan. Nah, mengapa siswa dilarang merokok di sekolah? Nah, kemungkinan jawabannya apa? Jawabannya adalah untuk kesehatan, benarnya itu ya. Nah, 1, dilarang merokok, 2, untuk kesehatan. Nah, pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah kesehatan dan keselamatan bersama. Nah, nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau kebaikan atau prinsip-prinsip umum yang disepakati secara umum juga, lepas dari itu latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk itu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya. Keyakinan itu memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengar peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, dilarang begini, dilarang begitu. Nah, mari kita Bapak Ibu kita rubah peraturan di kelas menjadi suatu keyakinan. Peraturan hanya mengatur begini begitu, keyakinan itu dari dalam. Ya, dia itu meyakini bahwa ini lebih baik, ini untuk keselamatan diri sendiri, ini untuk kesehatan diri sendiri. Itu disebut dengan suatu keyakinan. Nah, bagaimana untuk rambu-rambu keyakinan di kelas? Perlu diketahui Bapak Ibu ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, kesehatan, keselamatan itu abstrak ya. Nah,
Keyakinan kelas juga pernyataan umum ya sifatnya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita ambil yang sisi positifnya saja semua. Dan hendaknya jangan terlalu banyak ya, supaya anak-anak mudah memahami dan tidak bingung atau tidak lupa. Terus dapat diterapkan di lingkungan kelasnya tersebut. Ini penting. Kita membuat keyakinan yang besar tapi tidak bisa terapkan kan percuma. Nah, dalam menentukan keyakinan kelas, semua warga kelas harusnya ikut berkontribusi untuk ikut berperan dalam pembuatan keyakinan tersebut. Bisa lewat curhat pendapat, diskusi, atau lainnya. Dan keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Bisa jadi nanti keyakinan kelas berubah. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, bagaimana prosedurnya? Nah, kita pertama-tama adalah mempersilahkan murid-murid untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa-apa yang disepakati di kelas tersebut. Dan semua masukan-masukan tersebut dicatat di papan tulis atau di kertas besar tersebut, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil masukan dari murid-murid tersebut, apa yang diinginkan ya. Kita menggali dari murid sendiri. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kadang anak-anak itu kalimatnya dilarang, ini jelek, ini bagus. Nah, kita menjadi kalimat positif. Sebagai contoh ya, jangan berlari di kelas. Di kelas lari-lari, jangan. Tapi kita membuat kalimat positif, berjalanlah di kelas. Nah, berjalanlah di kelas. Tadi kan jangan berlari di kelas, kita rubah jadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Itu ya Bapak Ibu salah satu prosedurnya. Sebagai contoh beberapa keyakinan kelas seperti ini. Berjalanlah di kelas kata tadi. Dengarkan guru. Nah, ini mendengarkan guru waktu menerangkan, keyakinan kelas ini. Datang tepat waktu. Saling menghormati. Itu ya, nanti bisa dikembangkan. Pokoknya menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nah, nanti keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Kemudian peraturan kelas tadi dirubah ya menjadi keyakinan kelas itu. Begitu ya tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Oke. Baiklah, mari kita nanti berusaha untuk menerapkan. Pak Adi sudah pernah mencoba membuat keyakinan kelas di 8C, ada di tayangan. Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 8B. Dari tata tertib yang ada di kelas, saya bersama anak-anak mengubah menjadi keyakinan kelas. Berikut contohnya. Ini saya bacakan adalah tata tertibnya. Tata tertib ini dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang kami susun bersama. Terus, saya lanjutkan ya. Nah, ini keyakinan kelas yang telah dibentuk, ada 5. Nah, nanti ini dituangkan dalam suatu tulisan dan ditandatangani oleh wali kelas, oleh siswa. Bisa semuanya siswa, tapi kalau cukupnya tidak cukup ya perwakilan aja.
Begitu ya Bapak Ibu, ini beberapa contoh tentang budaya positif. Bapak Ibu guru, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Yaitu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. 2, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kesenangan. 5, kekuasaan atau power. Nah, siswa pun juga ingin dipenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, sebagai contoh ini, Ali merebut makanan temannya. Nah, Nita misalnya ya. Nah, Nita melaporkan kepada ibu gurunya. Ini ya, Ali merebut makanan Nita. Nita melaporkan kepada gurunya. Nah, mari kita analisis kebutuhan dasar apa saja. Nah, yang pertama kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta dan kasih sayang. Ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah disebut kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, dalam kasus Doni tadi, dia merebut makanan dari temannya. Apa? Misalkan Doni tadi mengharapkan diperhatikan oleh ibu guru. Nah, perhatian inilah disebut dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dia mengharapkan perhatian. Itu ya. Jadi kebutuhan Doni jika hanya pengen diperhatikan, pengen mendapat perhatian lebih dari temannya, dari gurunya, itu adalah kebutuhan dasar manusia tentang cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, diberi dan macam. Yang kedua adalah kebutuhan untuk hidup. Nah, kebutuhan untuk hidup ini, misalkan Ali tadi menjawab, saya belum makan, saya lapar, saya pengen sekali mendapatkan makanan. Nah, inilah disebut dengan kebutuhan untuk hidup. Untuk yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, dalam kasus tadi misalkan Doni merebut makanan Nita, dia merasa senang. Nah, dengan merasa senang ini dia merasa berkuasa. Ini beberapa kebutuhan manusia memang. Dia kadang merebut hak lain karena dia merasa senang, merasa berkuasa. Inilah kebutuhan penguasaan namanya. Nah, itu ya. Terus yang keempat misalkan dalam kasus Doni tadi, Doni menjawab bahwa dia sudah bosan makanan yang dia bakal sendiri, bosan dengan makanan yang dia bawa bekal dari rumahnya sendiri. Nah, akhirnya dia merebut. Ini menunjukkan bahwa dia itu memiliki kebutuhan kebebasan. Dia ingin bebas merebut yang lain, bukan hanya dari bekalnya diri sendiri. Ini disebut dengan kebutuhan kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jika jawaban Doni tadi adalah iseng atau menikmati ekspresi wajah Nita yang menangis, yang kesal ketika makanan diambil, dan dia merasakan ekspresi itu lucu, inilah adalah disebut dengan kebutuhan kesenangan. Ini tadi beberapa kebutuhan dasar manusia. Perlu saya simpulkan bahwa yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup. Yang kedua kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan tentang penguasaan. Yang keempat kebutuhan tentang kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan tentang kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol yang diperankan oleh seorang guru. Nah,
Di sekolahan tentunya banyak sekali suatu peristiwa, kejadian seperti yang Doni tadi mengambil makanan Nita, itu ada suatu peristiwa. Nah, apa posisi kontrol guru terhadap beberapa murid yang mengalami peristiwa atau masalah, kita bilang seperti itu ya, atau suatu kejadian. Nah, kita menerapkan seperti apa? Mari kita sampaikan, yaitu posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik, lari, dipukul, dicubit, atau verbal, dibully. Nah, gitu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau suatu alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata begini, patuhi aturan saya atau awas. Awas, itu posisi penghukum ya. Kamu selalu salah saja. Kamu selalu saja salah. Nah, itu penghukum. Selalu, pasti, selalu. Yang terakhir, selesai. Gitu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya, versinya Bapak Ibu Guru. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kayak lembut, merayu. Nah, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Mungkin bapak ibu pernah begitu ya. Mana coba kalau orang kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ucapan-ucapan seperti ini murid akan memiliki penilaian pada dirinya sendiri bahwa dirinya itu buruk, nah, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ini posisi murid jika mendapatkan dengan pembuat orang yang merasa bersalah. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya apa, Pak? Negatifnya karena merasa sebagai teman, murid itu akan mengandalkan dengan guru itu. Nah, hanya mengandalkan dengan guru itu. Nah, jika suatu saat nanti guru tidak membantu, murid itu akan kecewa. Itu jika dikaitkan dengan posisi sebagai teman. Ucap-ucapan apa sebagai posisi teman ini? Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ini sebagai teman lah. Ayo sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti akan bapak bereskan, akan bapak bantu bereskan. Ini sebagai teman. Itu ya. Jadi seolah-olah kita berteman dengan dia. Itu tadi. Selanjutnya adalah posisi sebagai monitor atau pemantau. Nah, monitor adalah mengawasi ya, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, tentunya kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan pemantau dan konsekuensi-konsekuensinya apa. Ini sebagai pemantau. Contoh kalimat-kalimat yang disampaikan posisi pemantau kepada Ali tadi. Ayo, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ini pemantau ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo. Nah, itu. Nah, seorang pemantau biasanya mengandalkan perhitungan, catatan, data yang telah ada, itu ya. Nah, terus setelah itu memberikan stiker mungkin sebagai tanda, slip catatan, daftar cek. Nah, itu posisi sebagai pemantau. Dia memantau dan memonitor dari awal apa saja tracknya anak tersebut.
Terus yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini posisi yang terakhir. Posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid tersebut. Berbuat bersama. Murid dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid itu untuk mengatasinya. Seperti apa pertanyaan-pertanyaan sampai oleh posisi sebagai manajer seperti ini? Apakah kamu meyakininya? Nah itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Poinnya ini, bersedia memperbaikinya. Meyakininya bahwa itu salah dan dia bersedia memperbaikinya. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ini posisi-posisi sebagai manajer. Nah, mari kita cari contoh pada suatu ketika Ali datang terlambat. Apa yang disampaikan oleh penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau, terus manajer. Berikut, ketika mengetahui Ali datang terlambat, posisi penghukum biasanya bersuara dengan nada yang suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, gitu ya, cak panggang seperti ini, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Ini biasa posisi penghukum seperti ini. Adakah di antara kita Bapak Ibu Guru? Ada kayaknya ya. Siapa yang seperti ini ada cocok sebagai posisi penghukum. Salahkah? Enggak, tapi ya kalau bisa penghukum sebagai yang opsi terakhir gitu ya. Dia bernada terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, dengan mata melotot, anak-anak itu merasakan. Apa akibatnya? Akibatnya murid tersebut diam waktu itu, tapi dia akan marah dan mendendam atau bisa bersifat agresif. Nah, bisa jadi sudah kembali duduk di kelas, dia akan mencoret-coret buku, mencoret-coret bangku. Nah, bisa jadi lebih buruk lagi sepulang sekolah, ada sepeda motor atau mobil dicoret-coret. Itu keburukan dari posisi penghukum. Si murid langsung melampiaskan karena ada rasa dendamnya. Tapi apa baiknya? Biasanya setelah terlampiaskan dia akan beres. Nah, berbeda dengan posisi pemberi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Ini lebih berbahaya kadang ya. Mengapa demikian? Begini, pada membuat orang lain merasa bersalah, biasanya dia akan bersuara dengan nada halus, memelas, bahkan sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, Ali, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa sih senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid yang ditegur seperti itu? Murid akan merasa bersalah, gitu ya. Bersalah telah mengecewakan dengan mungkin Bapak guru itu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, efek negatifnya apa? Nah, dari sekumpulan rasa bersalah itu suatu saat bisa meledak gitu ya. Benar lebih berbahaya dari efek dari penghukum. Kalau membuat akan meledak suatu emosi, bisa frustasi dan macam-macam. Ini adalah membuat orang lain merasa bersalah. Pernahkah kita seperti itu? Nah, kayaknya pernah juga, iya kan? Baiklah. Posisi lain selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, pada posisi sebagai teman itu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dan bahkan dengan senyum tertawa. Bahasa tubuh itu akrab, senyum jenaka dengan murid tersebut. Ini posisi sebagai teman. Ali, ayolah bagaimana kamu sih? Sambil guyu gitu. Kamu kemarin kamu kan sudah janji sama Bapak ya. Kenapa terlambat lagi? Gimana kamu ini? Nah, dengan senyum gitu. Sebagai teman supaya ya sudah enggak apa-apa kali gitu Ali. Nanti Bapak bereskan, bantu bereskan. Bantu buatkan surat masuk. Sudah, sana masuk, sudah masuk. Nah, ini kita seolah-olah sebagai teman. Si murid merasa nyaman dengan Bapak itu. Merasa enak, mudah dengan Bapak itu. Tetapi efeknya apa? Ketika Bapak itu tidak membantu, sekali lagi Ali ini merasa kecewa ya, ternyata begini. Ini efeknya dari sebagai teman. Nah,
Untuk sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Formal. Ali, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Mungkin Ali tahu Pak, jam 7. Kamu terlambat 20 menit Ali. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Ini, apa yang sudah terlambat? Akhirnya Ali menjawab, saya tidak boleh masuk kelas Pak. Nah, mungkin jawabnya itu. Terus mengerjakan tugas yang ketinggalan Pak di luar. Ya, nanti pada siang istirahat kamu harus sudah di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal. Ada ini sebagai pemantau. Bagaimana perasaan Ali itu? Ali itu memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar datang terlambat. Dia memahami dan apa konsekuensinya dia tidak boleh masuk kelas. Ini perasaannya, dia memahami itu. Terus posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, yang paling utama adalah pada posisi manajer ini menyadarkan bahwa si murid itu menyadari kesalahannya dan bersedia memperbaiki masalah tersebut. Dengan kesadaran dia akan memperbaikinya. Ini beberapa posisi kita sebagai guru dalam menghadapi murid: penghukum, pemberi, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, terakhir, dan manajer. Mana posisi kita? Mari kita pada posisi yang terbaik, manajer tentunya. Ya paling tidak pemantau. Penghukum kita terapkan jika benar-benar sudah opsi yang terakhir. Begitu Pak Ibu ya. Baiklah, Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang bertanya? Saya Pak. Ya, Bu Ana silakan. Apa boleh kita menghukum anak ya Pak? Oke, baiklah. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Ana. Bu Ana menanyakan apakah boleh kita menghukum murid. Nah, memang kita sering melihat anak-anak itu diberi hukuman atau sanksi. Bolehkah demikian? Itu seharusnya tidak terjadi ya Bapak Ibu ya. Mengapa demikian? Hukuman itu nanti pada diri siswa, murid itu menjadi tidak nyaman ya. Dia akan bahkan dalam dirinya akan timbul rasa marah, dendam, dan dilampiaskan kepada hal-hal yang bisa dilakukan saat itu. Misalkan mencoret-coret buku, mencoret-coret bangku, atau lain-lain halnya yang kurang bagus sebagai pelampiasan hukuman. Hukuman itu kan tidak sama dengan apa yang diperbuat. Dia kok dapat sanksi seperti ini, hukuman seperti ini kurang baik. Apa yang lebih baik adalah konsekuensi. Kita rubah hukuman menjadi konsekuensi bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Misalkan anak waktu itu tidak menulis, mencatat gitu ya. Seorang guru tahu, loh kok tidak mencatat, lalu apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Guru memberikan hukuman berdiri di depan kelas, sambil memegang telinga gitu ya. Nah, ini berupa hukuman, tidak ada hubungannya dengan pelajaran apa yang sampaikan tadi. Ini kurang bagus, tidak tepat. Lebih baik konsekuensi saja. Apa? Karena tidak mencatat, konsekuensinya adalah saya harus mencatat tambahan dari materi ini gitu. Ini ada konsekuensinya, ada kaitannya dengan apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran. Jadi mohon hukuman ditinggalkan, kita ganti dengan konsekuensi. Begitu ya. Baiklah Bapak Ibu guru, kita sekarang di sesi yang terakhir tentang budaya positif, yaitu restitusi. Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Secara teori, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini beberapa teori dari Gosen, Chelsom Gosen, ya, Chelsom Gosen. Nah, jika suatu murid ada yang bermasalah atau berbuat tidak sesuai dengan apa yang kita tentukan, keyakinan yang telah kita buat tadi, apa sebaiknya kita lakukan? Kita bisa menerapkan namanya segitiga restitusi. Apa langkah-langkah kita? Segitiga restitusi apa langkah kita? Baiklah, mari kita mulai. Ketika anak-anak ada yang berbuat salah, sebenarnya kita tidak bisa ya memotivasi anak itu untuk menjadi baik, benar tidak bisa. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita harus mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dan berusaha mengembalikan mereka ke karakternya yang lebih kuat. Nah, apa-apa langkahnya dalam segitiga restitusi itu? Ketika ada suatu masalah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, anak-anak kita beri pernyataan untuk menstabilkan tersebut. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat pada posisi gagal. Maka dari itu kita meyakinkan si anak dengan tujuan bisa menstabilkan identitas. Contohnya seperti apa? Kalimat-kalimatnya. Kita misalnya ada anak yang merasa bersalah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kan kita tidak enak ya mendengarnya berbuat salah tidak apa-apa. Tapi ini tujuannya adalah menstabilkan identitas anak itu supaya anak itu tidak jatuh dulu. Kita maklumilah kasarannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita memaklumi kan atas perbuatan anak tersebut. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu anak. Nah, itu kan dia kemudian berpikir, oh iya ya, ternyata tadi begitu. Dari dirinya sendiri kita bisa menyelesaikan masalah ini, nak. Nah, gitu ya. Ini posisi dan sisi pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak itu supaya stabil dulu, distabilkan identitasnya. Nah, selanjutnya apa? Di sesi kedua, validasi tindakan yang salah. Divalidasi tindakan salah anak itu. Tadi seolah-olah kita maklumi, sekarang divalidasi. Validkah anak itu melakukan kegiatan ini? Nah, bagaimana kata-kata yang kita sampaikan dalam restitusi ini? Bagaimana? Nah, seperti ini. Supaya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh. Udah nggak salah ngomong lebih buruk dari ini loh. Nah, ini supaya dia stabil ya. Stabil. Oh, saya enggak jatuh, lebih buruk. Berarti saya lebih baik dari tadi. Ini ada diambil sisi positifnya. Nah, terus ada lagi berarti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kita tidak boleh langsung tampil, ditanya dulu. Pasti punya alasan dia. Misalkan waktu itu habis kamar mandi ke kantin, pasti ditanya dia punya alasan. Akan jawab, Pak, karena saya lapar, Pak, saya ngantuk. Nah, gitu ya. Pertanyaan lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nih, nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misal dia ngeyel, boleh, tapi tambah sikap yang baru, yang lebih baik tentunya. Ini menstabilkan identitas. Ini validasi tindakan. Nah, dia akhirnya dari divalidasi dia akan ngaku itu. Oh, berarti tindakan itu valid. Nah, setelah validasi identitas, apa yang kita lakukan? Nah, kita melakukan menanyakan keyakinannya. Apakah benar perbuatannya itu? Seperti ini. Ayo, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama kemarin? Nah, apa nilai-nilai? Kemarin misalkan saya tidak akan meninggalkan, saya mengikuti peraturan dan baik. Gitu. Nilai-nilainya itu. Ternyata ini kan keluar. Nah, ini menanyakan keyakinannya. Terus kemudian dia akan memahami bahwa saya merasakan bahwa saya tidak sesuai dengan keyakinan saya sendiri. Dia akan menyadari ya tentunya, menyadari, kemudian akan tujuannya terakhir dia akan menyadari kesalahannya dan dia berbuat lebih baik. Baiklah Bapak Ibu,
Ini saya mau menampilkan contoh saya ketika melakukan restitusi kepada siswa. Bisa dilihat di contoh tayangan berikut. Bentar ya, kami tayangkan. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi kalau ada masalah identitas distabilkan dulu supaya anak itu bisa mengakui, mengatakan dan identitasnya tidak jatuh. Demikian lagi contohnya ya. Nah, bagaimana, Bapak Ibu? Nah, setelah distabilkan identitas, diidentifikasi. Nah, yang terakhir tanyakan keyakinannya. Bagaimana keyakinan anak tersebut? Nah, dari sini dia memiliki keyakinan sehingga nanti bisa digali, ditumbuhkan semangatnya untuk berubah lebih baik. Nah, ini tadi contoh ya. Demikian tentang segitiga restitusi ya, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi identitas, dan menanyakan keyakinan. Mari jika suatu ada masalah, kita terapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya. Insya Allah ini akan membuat situasi lebih baik pada murid kita. Baiklah, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Ya, Bu Yeni silakan. Ini bagaimana ya Pak ya, misalkan jika anak itu saat direstitusi tidak mau mengatakan apa adanya, ini bagaimana kita menanganinya Pak? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Yeni. Bagaimana, ini saya catat tadi ya, bagaimana jika anak tidak mau mengatakan apa adanya ketika direstitusi ya. Ketika restitusi itu anak itu diem, tidak mau ngomong. Sepanjang pengalaman restitusi itu jarang gagal ya, jarang gagal karena ada tahap demi tahap dan anak itu menyadari akhirnya apa yang telah saya perbuat itu kurang tepat. Nah, akhirnya dari yang terakhir itu keyakinannya dia di sini dapat digali, dapat dimunculkan keyakinannya sehingga akhirnya dia itu dengan kesadaran dirinya sendiri akan merubah beberapa tahap dalam restitusi. Tahap restitusinya dan antaranya adalah menstabilkan identitas. Nah, identitasnya distabilkan, begitu ya. Dari sini dia akan mengalami pemahaman identitas menjadi stabil yang kemarin, yang sebelumnya takut atau bagaimana menjadi stabil. Setelah itu kita lakukan yaitu dengan validasi tindakan yang salah tadi, divalidasi apa benar begini, mengapa demikian. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinannya. Dengan kita komunikasi cara kita bertanya, menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tahap-tahap restitusi itu dari pengalaman banyak orang jarang gagal. Sehingga jika anak diem aja, ya kita harus gali, kita tuntun supaya dia mau mengatakan apa yang kita inginkan seperti tahap-tahap restitusi. Demikian ya jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Bu Gusnul, ada pertanyaan bagaimana? Silakan. Ya aku jawab mestinya. Tidak apa-apa, silakan. Santai, kita santai kok. Ini ya, iya, silakan. Ketika ada siswa, dia benar sih memang penyakit. Contohnya, dia anaknya orang punya. Iya, iya.
minta uang ke orang tuanya juga nggak kurang-kurang dikasih, berapapun mintanya dikasih. Iya. Tapi ketika dia itu melihat barang temannya atau uang temannya, dia tetap mencuri. Oh gitu ya. Ya seperti itu. Iya. Nah. Ya. Nah. Itu apakah itu bisa juga dinamakan penyakit? Iya, iya, iya. Terus Ya. cara mengatasinya bagaimana? Ya, itu aja ya. Ya. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya. Kita harus mengetahui apa tujuan anak itu mencuri. Kalau itu memang tujuannya sebagai kesenangan, memang dia itu ya memang senangnya seperti itu. Atau mungkin dia mengharapkan perhatian dari Bu Husnul, itu berarti kebutuhan cinta kasih, gitu ya. Kita harus menggali apa yang dibutuhkan anak tersebut. Bukan berarti dia nanti apa itu buruk, kita harus gali dulu ya. Kita gali pendekatan seperti apa, nanti insya Allah kita dapat jawabannya itu. Terima kasih, pertanyaan bagus. Ya. Tepuk tangan ya. Ya. Lanjut lagi. Iya, silakan lagi. Monggo. Sudah. Anak itu sudah diperhatikan oleh guru, ya. Sudah dapat perhatian oleh guru atau kepada seseorang yang dekat bisa mendekati dia. Tapi dia tidak bisa menghilangkan itu. Gitu loh. Dihukum pun tidak mungkin. Ya. Ya. Berdasarkan teori kebutuhan manusia, memang ada 1 kebutuhan untuk hidup, 2 kebutuhan cinta kasih, 3 kebutuhan kekuasaan, 4 kebutuhan kesenangan. Mungkin itu kayaknya kebutuhan kekuasaan ya. Jadi kekuasaannya harus kita batasi bagaimana nanti kita menindaklanjuti gitu. Kita harus ke lapangan langsung, tidak bisa kita dengan diskusi ini, kita harus mengadakan istilah restitusi kepada anak itu, menyadarkan dari dirinya sendiri bahwa perbuatan itu salah. Mari kita bersama-sama nanti insya Allah itu ya. Begitu ya jawabannya ya? Ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Apakah tepat contoh ketika dia itu kita dengan usaha menyadarkan, langkah kita biar dia itu sadar, kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, ya, bekerja sama menceritakan tentang hal karakter anak ini, kebiasaan anak ini, tapi dengan sifatnya membangun, gitu. Apakah dibenarkan seperti itu? Jadi anak itu sekali, ya, ini. Jadi namanya anak itu, kolaborasi ini ya. Jadi ya. anak itu ditahan di kantor polisi. Iya. Maksudnya buat contoh teman yang kanan kirinya gitu loh. Apakah dibenarkan seperti itu? Karena apa? Anak kalau sudah dimasukkan di kantor polisi, nomor 1, cacat ketika dia mencari pekerjaan, harus tidak boleh berhubungan dengan polisi. Nomor 2, mungkin dia juga malu dengan teman-teman yang sekitarnya gitu. Nomor 3, terhadap orang tuanya sendiri. Nah, guna untuk menjaga semuanya itu biar enak, nyaman, minta solusinya. Baiklah, terima kasih. Ya. Memang kita kalau anak itu misalkan sudah terlalu kita tidak sanggup, memang salah satunya adalah memberikan hukuman. Hukuman itu kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain, salah satunya dengan kepolisian. Tapi insya Allah kita akan bisa menyelesaikan itu dengan beberapa tahap. Nanti kita pahami berkaitan dengan restitusi namanya itu, yaitu menyadarkan diri siswa itu, menggali diri siswa itu dengan komunikasi yang instan. Kita tidak boleh melepas gitu aja. Itu anak kita ya, jangan sampai kita membawa anak itu ke hal-hal yang lebih buruk. Kita obati misalnya. Insya Allah kita mampu dengan bekerja sama satu tim, satu sekolahan ini, ada guru BK, ada wali kelas, ada bahkan ada kepala sekolah. Insya Allah tidak sampai ke ranah kepolisian, itu akan selesai. Begitu ya, insya Allah nanti kita kerjasama, kita action bersama. Sekali lagi ini kita perlu kolaborasi dari semua pihak, guru-guru, mungkin guru BK, guru yang bersangkutan, guru agama mungkin, guru PKN. Ini semua nanti dengan bergerak bersama insya Allah akan bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Saya yakin kita mampu. Ya, berarti dengan cara kolaborasi ya? Iya, betul sekali. Dengan kolaborasi kerjasama tim satu sekolahan ini, kita menjadi tim yang solid. Gitu ya? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Siapa namanya? Om Salah. Oh ya, kelas 8C ya. Bagaimana setelah kita memiliki keyakinan kelas, kita telah berjalan 1 minggu, 2 minggu ini tentang keyakinan kelas. Bagaimana perasaannya? Dengan adanya keyakinan kelas, maka saya merasa memiliki keyakinan yang telah dibuat bersama. Akhirnya menyadari
mengganggu waktunya Pak Taufik. Kemarin kita telah membahas tentang budaya positif. Salah satunya adalah posisi kontrol guru terhadap murid. Bagaimana tanggapan Bapak tentang ini? Bagaimana? Terima kasih untuk Pak Muji. Jujur, Pak. Ya, Pak Haji Mujanto. Iya. Jujur, mungkin di sekolah ini dulu Pak ya, dulu saya ini boleh dikata guru yang paling killer. Karena apa? Saya sering menghukum. Tapi menghukum bukan tidak ada dasarnya Pak. Karena apa? Pada waktu itu pendapat pribadi saya, dengan adanya anak saya hukum, sehingga anak itu sadar tentang kesalahannya. Kenapa? Kalau tidak sadar, tidak tahu kesalahan, maka dia akan mengulang. Maksudnya seperti itu. Sehingga dia saya hukum. Tapi hukumannya saya sesuaikan pada waktu itu. Tetapi mohon maaf, dengan adanya Pak Muji menjadi seorang guru penggerak, di sini sedikit banyak membuat perubahan pada sikap pribadi saya. Ya. Terutama untuk mengontrol siswa-siswa yang ada di sini. Kenapa? Mohon maaf, hukuman itu masih ada, itu tapi solusi terakhir Pak. Solusi terakhir untuk memberikan apa ya, konsekuensi kesalahannya. Mungkin berupa pemberian tugas, mungkin dia tidak mengerjakan PR, saya suruh mengerjakan tugas. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan atau jengkel, saya kumpulkan, saya suruh mohon maaf, saling berangkulan, itu hukuman yang saya lakukan. Jujur, dengan adanya Pak Muji memberikan arahan ini, kami seorang guru berharap sebagai manajemen dan monitoring. Jadi saya sekarang pendekatan kepada siswa lebih dekat lagi, lebih mendalam lagi, sehingga saya harus tahu karakter masing-masing anak. Sehingga kami sekarang juga sudah ada perubahan untuk menghadapi sikap-sikap seperti ini. Saya mohon maaf ya Pak, mungkin kalau kemarin-kemarin saya lakukan seperti itu, karena kami masih belum begitu memahami tentang kontrol bagaimana seorang guru terhadap siswa. Ya, itu. Terima kasih atas penjelasan testimoninya, istilahnya gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak nanti memiliki kesadaran dari dirinya sendiri untuk lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya melanjutkan ngajar Pak. Setelah melakukan sesi berbagi dalam aksi nyata budaya positif, saya merasa sangat senang karena telah berusaha untuk memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan guru. Harapan saya bahwa di SMPN 1 Kalipuro terjadi perubahan yang lebih baik menuju pembelajaran yang berpihak pada murid dan terwujud profil pelajar Pancasila. Dari materi-materi yang telah saya sampaikan, ada beberapa perubahan pada rekan-rekan guru. Dari beberapa guru akan menerapkan dalam pembelajarannya, wali kelas akan membuat keyakinan kelas, guru memahami perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Bahkan ada guru yang menyatakan bahwa dulu sering memberikan hukuman. Ternyata itu tidak perlu dilakukan, akan dirubah dengan memberikan konsekuensi. Hal ini sangat menyenangkan. Harapan saya ke depan SMPN 1 Kalipuro mampu mewujudkan budaya positif dalam kesehariannya. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Tentunya saya akan mengadakan kegiatan penerapan budaya positif. Saya akan merencanakan kegiatan untuk perbaikan dengan mengadakan evaluasi dalam penerapan budaya positif tersebut. Saya akan meningkatkan kegiatan budaya positif ini bersama rekan-rekan guru, mengadakan pertemuan dalam komunitas praktisi yang saya bentuk. Demikian aksi nyata budaya positif sesi berbagi ini. Terima kasih atas perhatiannya.